Hey guys, aku Yemi Mahotapaya dan thank you so much udah gabung di Obrolan Malam bersama Revivo. Pastinya kita akan ngobrolin hal-hal yang membangun dan juga menguatkan. So, enjoy and God bless you. Hey guys, balik lagi sama gue Yemi Mahotapaya di Obrolan Malam. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast aku setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat. Semoga teman-teman gak bosan-bosan dengerin podcast kita. Dan yang paling penting semoga teman-teman diberkati ya. Nah, hari ini gue udah kedatangan tamu yang sebenarnya gue juga, kita baru kenal ya, gak gitu terlalu lama. So it's gonna be fun karena gue juga bakal mengenal tamu kita tuh ini lebih jauh lagi. Kita punya Kak Alvin Kurniawan. Hai. Halo Mi. Welcome to our podcast. Ini pertama kali ya? Iya, pertama kali bareng Mi. Nah, tapi Kak Alvin punya ini juga ya, podcast juga ya sebenarnya ya? Punya podcast juga, betul. Apa tuh namanya? Mungkin bisa di-spill, dibagiin ke teman-teman yang mau dengerin. Oh, boleh ya? Boleh di sini ya? Boleh dong. Podcast Inspirasi. Podcast Inspirasi. Oke, siapa tahu nanti bakal rilis di Revivo. Kita kan nggak pernah tahu ya. Oh iya. Boleh. Anyway, hari ini kita tuh udah menentukan topik yang bakal dibahas ya. Kemarin pas ngobrol-ngobrol kayaknya Calvin bilang kayak cocok ngebahas soal hubungan anak dan orang tua. Nah, aku penasaran nih dari berbagai macam topik, kenapa memilih topik ini sih, ada apa dengan Calvin dan orang tua gitu? Kenapa topik ini kayak deket sama your heart? Kenapa? Karena gue bisa jadi kayak sekarang, bisa jadi pendeta, bisa jadi gembala, bisa jadi seorang hamba Tuhan, bisa jadi seorang yang care atau peduli sama generasi zaman now gitu ya. Itu bermula karena hubungan yang kacau sama orang tua. Karena hubungan yang kacau, yang hancur, gue orang yang broken home, broken heart, pokoknya broken semuanya lah, hancur hidupnya kalah gitu. So, makanya ini yang menjadi apa ya? Mungkin pesan juga dalam kehidupan gue ketika gue sering sharing ngobrol sama banyak anak muda gitu sih. Oke. Nah tadi Calvin sempat mention ya soal kayak you came from a broken family. Mungkin boleh diceritain dikit nggak kalau if you don't mind? Maksudnya broken family itu gimana? Apakah orang tua pisah atau nggak pisah? Cuman toxic hubungannya gitu. Jelasin dikit kali ke teman-teman ya. Ya. Sebenarnya kalau dijelasin nggak bakal jadi dikit nih, Mim. Ya udah panjang boleh deh, silakan take your time. Kalau dikit nanggung. Kentang ya. Ya udah silakan jelaskan panjang ke teman-teman. Oke, jadi gue ini lahir di tengah keluarga yang tidak pernah mengajarkan tentang Tuhan atau mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran. Gitu. So, umur 4 tahun bokap gue meninggal. Nyokap akhirnya nikah lagi. Umurnya masih SD sih gue, masih kecil gitu ya. Akhirnya, setelah berapa tahun berarti ya? Iya. Setelah beberapa tahun meninggal baru nikah lagi. Nyokap gue nikah lagi, and then di tengah-tengah pernikahannya akhirnya harus bercerai. Dan berjalan waktu lagi, beberapa waktu nyokap gue nikah lagi gitu ya. Dan akhirnya bercerai sampai yang ketiga ini bokap tiri gue kabur entah kemana gitu ya. Kayaknya emang bener deh. Gue akhirnya keliling ke saudara. Gue tanya, bener gak sih gue ini anak pungut? Kalau emang gue anak pungut, tolong dong kasih tahu siapa keluarga gue yang sebenarnya. Karena gue pengen tahu, gue pengen kenal sama keluarga gue pengen tahu orang tua gue. Semua keluarga gak ada yang bilang anak pungut gitu kan. Enggak, gila ya, enggak, lu bukan anak pungut, lu beneran anaknya gitu segala macam dan lain-lain. Oke, akhirnya waktu terus berjalan kan. Di puncaknya itu umur 17 itu gue bener-bener rasanya itu kayak udah puncak tertinggi ya, udah gak kuat nahan bebannya secara mental, secara verbal, secara semuanya lah kayak udah gak sanggup, udah overload dan gue bilang udahlah, udah saatnya gue menentukan untuk hidup gue sendiri nih. Nah di saat itulah gue berantem gede sama nyokap. Nyokap tuh sampai berlutut ciumin kaki gue. Berarti di sini nyokap udah mulai berubah ya? Bukan berubah, nyokap kaget kali respon gue kayak gitu. Oh, karena selama ini kayak kakak gak pernah ngelawan, tiba-tiba pas umur 17 berani nih
Akhirnya dia takut kehilangan juga. Bener. Kalau ditanya nggak pernah ngelawan, cuman nggak pernah sampai puncak yang kayak gini. Sampai nggak pernah se-ekstrim ini. Yes, gue bilang sama dia, mulai hari ini lu bukan orang tua gue lagi. Kalau sampai lu mati, udah pakai gue nih, lu mati, lu sakit, apapun yang terjadi sama keluarga ini, jangan pernah cari gue. Mulai hari ini, gue tetapkan hati gue akan hancurkan keluarga ini. Gue bilang, apapun yang terjadi, gue akan berusaha menjadi orang yang benar-benar punya duit, punya apa segalanya, dan keluarga ini akan gue cari, yang akan gue hancurkan pertama kali. Gue bilang gitu. That's why dulu cita-citanya jadi bandar narkoba, karena mau itu tujuannya. Yes, pengen instan. Gue pengen duit instan. Dan pengen hancurin keluarga, pengen bikin malu. Betul, kalau mau jadi penjahat sekalian nih pikiran gue kan. Iya. Jadi 2 hal yang belum pernah gue lakuin dalam hidup, pengedar narkoba dan pembunuh bayaran. Jadi gue pengen coba nih ngebunuh orang, rasanya gimana ya. Biasanya anak kecil tuh cita-cita jadi pilot, jadi guru gitu kan ya. Ada juga jadi pendeta. Ini cita-cita jadi bandar, jadi bunuh bayaran. Baru pertama kali nih dengar cerita kayak gini. Makanya ada 17 tahun kan nggak ada ya cita-cita kayak gitu ya. Nah, saat seperti itu nyokap sampai berlutut ciumin kaki gua. Dia bilang, biasanya kan yang keluar dari mulutnya selalu kata-kata kutuk, selalu kata-kata yang tidak memberkati, selalu kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat gitu ya. Tapi di hari itu dia cuma bilang gini, pada saat dia cium kaki gue, dia bilang gini, gue doain lu jadi orang, jadi anak yang dipakai Tuhan. Itu kata-katanya persis kayak gitu, gue doain lo jadi anak dipakai Tuhan. Padahal selama ini gak pernah ngomong Tuhan ya, tapi at that moment dia ngomong semoga lo jadi anak yang dipakai Tuhan. Gue doain. Nyokap gue emang gak pernah ngajarin tentang Tuhan, meskipun dia setiap hari suka berdoa tiap malam. Dia kan Katolik ya. Dia berdoa segala macam, tapi dia nggak pernah yang ngajarin anaknya atau ngedidik anaknya untuk kenal Tuhan apa segala macam, tuh nggak pernah gitu. Nah di saat seperti itu ya gue baru sadar itu pun ketika gue udah mulai berubah, bertobat. Gue inget lagi masa itu kan, gue terlintas di pikiran gue, dan gue waktu itu sharing sama nyokap gue kan, untung waktu itu mama doain aja jadi anak dipakai Tuhan gitu kan. Ini pas udah pulih nih ngobrolnya. Iya, udah pulih, tapi itu ada prosesnya lagi. Nah akhirnya di saat yang gue kabur, gue kan abis itu kabur di perjalanan, gue pikiran pengen ke Surabaya, dan banyak orang nanya kenapa Surabaya, sampai detik ini gue tidak tahu gitu ya. Pokoknya tujuan gue Surabaya gitu, pengen jadi pengedar dan pembunuh bayaran, mulainya dari situ gitu. Padahal di Surabaya nggak ada keluarga, nggak ada kenalan, nggak ada teman-teman, nggak ada. Oke. Lahir di Jakarta emang. Lahir Jakarta, besar Jakarta. Oke. Ada apa dengan Surabaya? Ada apa dengan Surabaya? Gitu. Tapi udah sempat kesampaian nggak? Udah sempat pindah ke sana? Enggak, dalam perjalanan. Nah ini di dalam perjalanan, gue mau ke Surabaya, ini udah di perjalanan, udah naik bus. Tiba-tiba di dalam bus itu, gue tuh nangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena di dalam hati gue ada suara yang bicara, tapi nggak audible. Di dalam hati yang berkata gue harus hubungi sepupu gue. Nah sepupu gue itu pendeta. Gue batin dong. Iya. Kayak, gue ini mau jadi penjahat, pengedar narkoba. Ini cerita lagi berdiri di bus nih. Pada saat lagi mikir ini. Oke. Iya, berdiri di belakang. Dan hati itu bilang hubungi Ko Andre gitu kan, sepupu gue. Hubungi. Semakin gue lawan, suara itu semakin kuat, semakin gak bisa dilawan. Semakin gue lawan, gue sampai teriak di bus, nggak mau gitu kan. Itu orang-orang sebelah Calvin nggak bingung ya? Nih orang kenapa ngomong sendiri? Oke. Satu bus tuh pada ngeliatin. Pikir orang gila ya. Ya udahlah, udah bodo amat lah ya, udah ngeliatin gitu aja. Semua kayak bingung gitu kan, kenapa nih anak kecil nangis bilang nggak mau, nggak ada ngapa-ngapain. Paling dalam pikiran mereka nih sakit jiwa kali ya, paling begitu gitu kan. Ya itu, gue nggak mau, pokoknya nggak mau. Semakin dilawan semakin nggak bisa, sampai akhirnya gue telepon, kok di mana? Gue mau kabur, mau ke Surabaya, gue ceritain. Dia cuma bilang nih, wah gila bro, jangan. Lu
saat ini juga, sekarang juga, ayo ketemu sama gue. Akhirnya ketemulah sama dia di situ. Singkat cerita, mulailah jadi